Disebutkan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al hasadu yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Ini yang pertama. Al hasad, ya. Hasad itu adalah rasa tidak suka melihat orang lain dapat nikmat. Jadi rasa nggak suka orang lain dapat nikmat. Itu namanya hasad. Kemudian naik lebih tinggi lagi pangkatnya. Setelah nggak suka lihat orang dapat nikmat, dia pengen nikmat yang dimiliki oleh orang itu hilang. Ya, nikmat yang dimiliki orang itu hilang. Ini namanya hasad. Jadi misal ada orang naik jabatan di kantor. Seharusnya satu kantor ini ikut senang atau nggak ikut senang? Seharusnya ikut senang. Orang yang hasad atau dengki itu gak bisa senang. Jadi dia lihat temennya sejawatnya naik jabatan, dia gak senang. Ya, kemudian muncul tambahan lagi, mudah-mudahan tersangkut kasus. Kemudian jatuh jabatannya. Naudzubillah min dzalik. Dia pengen kenaikan pangkatnya itu hilang. Dia pengen nikmat yang didapat saudaranya itu hilang. Ini namanya hasad. Dan hasad inilah penyakit hati pertama kali yang diwariskan oleh iblis. Penyakitnya iblis. Jadi hasad itu adalah penyakitnya iblis. Makanya orang yang hasad berarti niru iblis. Ya, iblis itu ketika melihat Nabi Adam alaihissalam, kakek kita semua, diangkat jadi pemimpin, para malaikat disuruh sujud, iblis nggak suka. Ya, iblis nggak suka. Dan iblis pengen pangkat itu segera hilang. Makanya dengan segala cara iblis berupaya agar Nabi Adam itu dijatuhkan. Nabi Adam dijatuhkan. Dan hasadnya iblis kepada Nabi Adam alaihissalam itu terus sampai sekarang diturunkan kepada anak buahnya, kepada setan. Ya, agar apa? Agar setan membawa manusia jangan sampai nanti dikembalikan ke dalam surga. Jangan sampai nanti manusia menjadi lagi pemimpin di muka bumi. Maka iblis mengajari setan, setan ngajari manusia. Ya, mengajari manusia untuk apa? Untuk punya sifat hasad, punya sifat dengki. Karena barang siapa sifatnya niru iblis, nah berarti nanti dia akan jadi temannya iblis, maka dia akan masuk neraka bersama iblis. Naudzubillah min dzalik. Bahkan orang yang hasad itu tidak dikatakan punya kebaikan. Bisa jadi orang yang hasad itu memang orangnya punya kebaikan. Seperti iblis. Iblis itu dulunya punya kebaikan enggak? Punya. Iblis itu bahkan memimpin sebagian malaikat dalam membasmi kejahatan yang terjadi di jagat terutama di muka bumi saat itu. Tapi karena iblis itu hasad, iblis itu dengki, maka Allah Ta'ala habiskan kebaikannya iblis. Ya, habis seketika dan iblisnya dilaknat, diusir dari surga, diusir dari langit, ya, diusir dari rahmat. Iblis gak boleh lagi naik ke langit. Setiap kali naik ke langit dilempari oleh malaikat. Gara-gara apa? Punya satu sifat. Gak banyak loh sifatnya. Punya satu sifat yang jeleknya luar biasa. Namanya hasad. Dengki, iri yang buruk. Karena itulah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al hasadu yakulul hasanat. Yang namanya hasad, sikap dengki itu akan menggerogoti, memakan habis al-hasanat. Berbagai macam kebaikan yang dimiliki oleh orang yang bersikap hasad. Jadi jelas ya, orang hasad itu belum tentu orangnya jelek. Ya, belum tentu orangnya jelek. Bisa jadi orang hasad itu orangnya baik. Artinya baik bagaimana? Punya banyak kebaikan secara lahiriah. Bisa jadi orangnya itu ya ahli cari ilmu. Bisa jadi orangnya ahli tahajud. Bisa jadi orangnya ahli ya
berzikir. Bisa jadi orangnya ahli amal soleh. Begitu dia punya sifat hasad, maka kebaikan-kebaikannya habis. Ya seperti apa? Seperti ta'kulun narul hatab, api memakan kayu bakar. Kalau dulu nih kita mau masak kan bahan bakarnya kayu. Kayu itu kalau dimasukkan ke dalam kobaran api, enggak lama kayunya jadi arang. Enggak kelihatan kayunya lagi, arang jadi debu. Selesai, habis. Cepat, makanya kalau ada kebakaran, naudzubillah min dzalik, itu yang dibakar cepat sekali hilang, hancur. Nah kebaikannya orang-orang yang hasad, itu hancur. Tak berbekas lagi, yang tampak jadinya kotoran, yang tampak jadinya arang, yang tampak jadinya adalah abu yang mengganggu, yang tidak menyenangkan. Gara-gara dia punya sifat hasad ya, punya sifat dengki. Berarti penyakit ini ngeri atau enggak ngeri? Ibu-ibu mau enggak punya penyakit ini? Saya enggak mau. Kenapa? Capek-capek pengajian Rebu sore, capek-capek pengajian Jumat malam, capek-capek saya pengajian keliling Indonesia, capek-capek saya zikir, capek-capek saya sholat, ternyata sampai kuburan habis. Enggak ada kebaikannya sama sekali. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Saya misalnya ya, naudzubillah min dzalik, ada orang yang seperti itu enggak bisa senang lihat saudaranya berangkat haji. Dengar saudaranya berangkat haji, mulutnya langsung gatel. Wah, itu duit dari mana itu? Enggak jelas itu. Pasti itu melakukan hal-hal yang haram. Menjanda enggak kerja kok bisa haji. Ngeri enggak ini? Des, kalimatnya celup, tajam, jahat. Ya, tajam dan jahat. Janda enggak kerja kok bisa haji. Menciptakan su'dzon, prasangka buruk. Biar orang kemudian berpikir jelek tentang orang yang mau berangkat haji. Ini hasad. Ini meskipun orangnya ahli tahajud, berdasarkan hadis ini, kalau dia hasad, maka kebaikannya akan habis seketika, saking cepatnya. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Makanya jangan mau punya sifat hasad, sifat iri, ya sifat dengki. Sifat dengki ini justru masuknya kepada orang-orang yang punya hubungan dekat. Biasanya setan masuknya di kakak sama adik. Iya. Kemudian ada lagi kalau yang istrinya lebih dari satu, nah ini madu nih. Ya, madu sama-sama madu bisa jadi racun itu. Ya kalau ada hasad masuknya di situ. Siapa lagi? Teman sekantor. Yang dekat ya, teman satu kantor. Pokoknya yang punya hubungan dekat. Biasanya masuknya di situ. Kalau yang jauh kan nggak ngurus gitu ya. Nggak ngurus jauh. Tapi yang dekat kelihatan mata, itu yang biasanya justru menjadi alat setan untuk memunculkan sifat hasad. Makanya setiap pagi kita diajari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita ikrar, menghapuskan diri dari sifat hasad. Kita ikrar. Allahumma ma asbahabi min ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu walakas syukru ala dzalik ya Allah. Allahumma ma asbahabi min ni'matin, ya Allah, pagi ini nikmat yang kudapat apapun itu, au bi ahadin min khalqik, atau satu makhlukmu siapapun apapun mendapatkan nikmat, faminka wahdaka la syarika lak. Itu nikmatnya kamu yang ngasih ya Allah. Enggak ada yang lain. Faminka wahdaka la syarika lak. Falakal hamdu walakas syukru ala dzalik. Maka segala puji syukur bagimu ya Allah. Karena kamu sudah memberi aku atau salah satu hambamu yang dapat nikmat siapapun itu, kamu sudah memberinya nikmat. Artinya apa? Setiap pagi kita ikrar, melu senang. Ya ikut senang lihat orang dapat nikmat. Kalau bisa ikut senang lihat orang dapat nikmat, namanya hasad atau syukur? Syukur. Dan orang yang kalau begitu hatinya sugih itu, kaya raya itu. Kesian tuh orang yang nggak bisa lihat orang lain seneng, hidupnya nggak akan bisa seneng terus itu. Lihat temannya beli kerudung sakit hati, lihat temannya beli sandal sakit hati, lihat temannya beli tas sakit hati, lihat temannya ganti handphone sakit hati, lihat temannya ganti suami
sakit hati. Lah wong namanya janda kok ya. Janda suaminya meninggal dunia, nikahlah lagi. Boleh atau enggak boleh? Boleh, dia sakit hati. Itu kok laku cepet ya. Aku kok gak laku? Laku. Mesti itu pakai susuk ya. Dukun dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Ini namanya apa ini? Iri dan dengki. Tapi kalau orang yang hatinya itu udah paham, nikmat itu yang ngasih Allah, gak ada yang lain. Faminka wahdaka la syarikalak. Semua nikmat ya Rabb, cuman kamu yang berperan ngasih, gak ada yang lain. Maka lihat temannya bisa beli tas, alhamdulillah Allah yang ngasih. Lihat temannya bisa beli motor, alhamdulillah Allah yang ngasih. Lihat ada orang sakit parah, sehat, dia bilang alhamdulillah Allah yang ngasih. Kalau sampai dia nggak suka ada orang dapat nikmat, bahaya. Nikmat yang ngasih siapa? Nikmat yang ngasih siapa? Contoh misalnya, ini di sini kan dikasih teh, ya air mineral, dikasih betul ya? Teh atau kopi ini? Oh jahe, saya nggak dapat soalnya nggak tahu saya. Tapi saya nggak iri, saya ikut seneng, alhamdulillah. Ya, teh atau jahe, dapat jahe hari ini ya? Dapat jahe sama air mineral, betul? Nah, kok kebetulan salah satu saya tambahin kopi, saya tambahin susu. Boleh atau nggak boleh? Boleh, tuan rumahnya saya, suka-suka saya, betul kan? Nah, kok ada oknum jamaah rebus sore yang kemudian protes. Dia kok dapat, aku kok tidak. Dia kok dapat, aku kok tidak. Berarti yang diprotes siapa? Yang dapat atau yang memberi? Yang dapat atau yang memberi? Berarti lagi protes siapa? Merotes saya, betul? Jadi kalau ada orang dapat nikmat, kemudian ada orang yang gak suka kepada orang yang dapat nikmat, berarti sebetulnya yang diprotes siapa? Yang dapat atau yang memberi? Nah, yang memberi siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti merotes Allah, nekat atau enggak nekat? Bagaimana bisa senang hidupnya? Berani memprotes Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak mungkin bisa senang. Makanya sampai dikatakan, kamu baiknya seperti apapun, kalau kamu hasad, entek-entek, habis itu. Kebaikanmu habis. Kemudian makna hikmah dari hadis ini adalah, orang yang hasad itu enggak mungkin bisa lihat kebaikan orang yang dihasati. Orang yang iri enggak mungkin bisa melihat kebaikan orang yang dia iri kepadanya. Enggak bisa. Kenapa? Kebaikannya akan ketutup dengan rasa irinya. Kebaikannya akan tertutup dengan rasa dengkinya. Contoh tadi, ada satu yang diangkat jabatannya di kantor. Orangnya baik, semua muji-muji. Dia nggak akan bisa lihat kebaikannya. Pasti ada kalimat, tapi kan orangnya, tapi kan orangnya, tapi kan orangnya, tapi kan orangnya, tapi kan orangnya. Yang muncul keburukan-keburukan yang direkayasa oleh otaknya. Dia nggak akan bisa mengakui kebaikan orang lain. Ngeri. Ini kalau orang punya hasad. Makanya kita harus cek diri kita sendiri. Gak usah nunjuk orang lain. Sama saja berarti ya. Oh dia ini sukanya dengki. Oh dia sukanya iri. Naudzubillah min dzalik. Kita cek kita punya enggak sikap ini. Kalau punya ya istighfar. Kenapa? Eman entek kok. Habis loh pahala kita. Rugi atau enggak rugi? Ruginya luar biasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Nah ini. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Dan sedekah itu bisa memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api, ya, seperti air memadamkan api. Disebut di sini tudfiul khati'ah. Karena kesalahan itu ya menjadi bara api neraka. Dosa itu menjadi bara api neraka. Dan dosa itu menimbulkan amarah yang maha kuasa. Jadi kalau pengen Allah enggak marah, kalau pengen nerakanya padam, caranya bagaimana? Siram dengan air. Lah air yang digunakan untuk memadamkan api neraka, air yang digunakan untuk mereda amarah Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah itu? Nabi menyatakan, SAW, as-sodaqoh. Bahasa Indonesianya sedekah.